Halo, Misael Suyanto. Halo Mbak, Halo, silakan. ini istri saya itu pengen tahu, pengen nanya, padahal udah pernah dibaptis. Hmm, Waktu dibaptis itu belum paham gitu loh. hmm. Katanya mau nanya dengan ke atas sendiri. Boleh, boleh, Pak. Salam Kak. Halo, Bunda. Dulu kan waktu saya baptis tahun sebelum nikah, Hmm, belum nikah itu udah baptis project. Cuman habis habis project itu kan saya dulu kan Islam, hmm. ngikut suami. Baru itu saya nggak paham gimana caranya jadi orang Islam tuh gimana, belum tahu. Akhirnya saya baptis lagi di Advent itu. Hmm. Cuman nggak tahu gimana caranya baptis itu, gimana caranya jadi orang Kristen. Baptis itu sah apa enggak apa gimana, saya tuh pengen tahu. Kalau nggak sah kan saya pengen baptis lagi, sekarang saya kan di GBI gitu loh Kak. Hmm. Ini jadi beda-beda gerejanya ya. Iya, dulu waktu masuk nikah masih dari Islam itu di gereja Advent, Hmm. lalu terus Advent itu sekarang saya udah sekitar 20 tahunan, 25 tahun itu di GBI. Cuman di GBI itu saya belum baptis. Kalau seandainya GBI itu sah apa enggak gitu loh. Jadi gini, Kak. Eh, ada baptis yang orang mengira itu adalah legalitas supaya kita menjadi jemaat di suatu gereja. Tapi kalau kita bicara tentang baptisan yang sebenarnya, baptisan itu ya maknanya itu diselam. Iya. Karena dengan diselamkan kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu. Jadi apakah aku perlu dibaptis lagi, Kak? Kalau dikatakan perlu dibaptis lagi, kakak sebenarnya harus menemukan iman yang benar itu. Karena kakak tadi bilang nggak pernah belajar, nggak tahu baptisan, tapi sudah langsung dibaptis. Makanya pentingnya orang Kristen itu, kalau dia mau masuk Kristen, dia harus katekisasi dulu, dapat ajaran yang benar. Gitu. Nah, kalau kakak memang gerejanya di GBI, ya kakak harus ikut aturan yang di GBI. Tapi saran saya, janganlah kita gereja itu pindah-pindah, gitu. Lakukanlah ibadah itu menetap di satu tempat yang memang di situ kamu merasa memang kamu menemukan kedamaian atau pemahaman tentang Tuhan di dalam gereja itu. Kalau saya mau bilang baptisan sini benar, baptisan sini nggak benar, ya itu tidak bisa gitu. Karena gereja itu memaknai baptisan itu beda-beda. Tetapi saya akan mengajarkan makna baptisan yang sebenarnya itu adalah seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Kita itu benar-benar mengenakan Kristus. Kita itu benar-benar menyatu dengan Kristus dalam penderitaannya kita menyatu, dalam kematiannya kita menyatu, dalam kebangkitannya kita menyatu. Jadi baptisan yang benar itu yang seperti apa, Kak? Harus 3 kali selaman. Itu. Jadi carilah gereja yang sekiranya bisa membaptis kakak dengan cara demikian, dengan cara yang benar. Gitu. Karena melalui baptisan, kita itu masuk ke dalam keselamatan itu. Gitu. Kak Misael. Silakan dibuka mute-nya. Tadi saya inin karena agak double. Silakan, Pak Misael. Halo, Kakak. Halo. Ya, seperti itu. Oh, berarti seandainya dulu kan saya waktu saya nikah 95. Itu nikah saya itu belum tahu gimana caranya tuh mengenal Alkitab, mengenal orang Kristen. Ya, penting saya nikah aja lah sekitar tahun 2008 itu baru saya belajar mengenai dikit-dikit mengenai Alkitab lah. Ya. Sampai sekarang pun belum ada 50% lah mengenai hal mengenai Alkitab. Seumpama saya di baptis lagi itu menurut kakak sah apa enggak? Karena sekarang kan saya udah mantep gitu. Boleh apa enggak gitu? Baptis lagi lah. Kalau emang itu ya 2 kali gitu. Karena Gimana itu, gini, Kak. Baptisan itu juga yang membaptisnya kita nggak boleh sembarangan. Ya. Ya, kalau kakak bilang kakak udah mantep nih di GBI, apakah sah? Sekarang si pembaptisnya ini siapa dulu? Gitu. Karena gini Kak Misael ini butuh sekali belajar tentang iman Kristen lebih dalam. Sepertinya belum ya Kak ya? Iya, belum. Ya, karena ini udah lumayan lama juga masuk Kristen tapi belum memahami firman Tuhan ya. Iya. Kayaknya masih minim sekali.
Ya maklum karena kita orang awam jadinya masih belajar sedikit-sedikit gitu kadang-kadang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar dan kita mau tahu. Iya. Jadi gimana Kak? Saya apakah boleh baptis lagi? Sebenarnya Kakak memang harus baptis yang benar. Oh ya. Harus baptis yang benar. Tapi ingat dulu Kak, yang membaptisnya ini dia nggak boleh sembarangan. Dia juga harus yang bersanad sampai ke rasul yang ngebaptis. Karena apa? Baptisan itu tadi kan udah saya bilang itu menyelamatkan kita, membawa kita kepada keselamatan kepada Tuhan Yesus. Jadi Iya. hanya yang berkapasitas, hanya yang berotoritas yang boleh membaptis kita. Gitu. Jadi kalau kita dibaptis 80 kali pun tapi baptisnya asal-asalan, kita nggak akan bisa diselamatkan. Itu. Iya. Emang kalau sekarang sih ya iman saya udah percaya, udah mantep gitu di Kristen, nggak ada ragu-ragu, nggak ada apa-apa. Makanya itu saya tuh pengen baptis lah, nggak seperti dulu. Kalau dulu kalau baptis kan kamu baptis, iya saya ikutin baptis belum tahu apa-apa. Kalau sekarang kan udah tak pelajari juga kalau saya pengen baptis, saya ingin sekolah dulu gitu loh Kak. Nah itu bagus. Jadi kakak belajar Saksi lah. betul. Jadi kakak belajar dulu. Kita orang Kristen ini harus mengenal Tuhan Yesus itu. Karena di Alkitab dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak mungkin tahu cara baptisan yang benar. Kalau kita tidak tahu cara baptisan yang benar, mungkin nggak kita diselamatkan. Kayak contohnya gini Kak, kita menuju jalan di suatu tujuan. Misalnya kita tujuannya itu ke Pondok Gede. Terus kita melalui jalan yang salah, kita nggak akan nyampe. Demikian keselamatan itu, kita hanya bisa sampai kepada Yesus, sampai kepada keselamatan itu dengan ajaran yang benar, dengan jalan yang benar. Seperti yang diajarkan para rasul. Ini mungkin terlihat berat untuk Kak Misael ya, tapi kakak memang harus belajar. Iya. Jadi jangan buru-buru, apalagi kakak udah mantap, belajarlah tentang iman. Kenalilah Tuhan Yesus. Yesus itu nyuruhnya gini kan, Yesus itu nyuruhnya kita itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 kali selama. Itu yang benar. Nah, carilah gereja yang melakukan baptisan yang demikian. Itu Kak. Iya. Jadi kalau kakak bilang, boleh nggak saya baptis lagi? Memang kakak harus dibaptis yang benar. Memang harus. Iya. Ya, ada lagi yang Nah itu kan kita masih belajar, sama aja kita masih belajar lah Kak, mengenai Alkitab lah gitu. Betul. Jadi Kak, ini aku Masih kasih tahu. sedikit-sedikit kita masih tak pelajari mengenai Alkitab, mengenali siapa itu Tuhan Yesus gitu. Kita kan namanya masih belajar gitulah Kak. Nggak apa-apa, kita memang harus jadi murid. Kita memang harus jadi muridnya Tuhan Yesus. Namanya murid harus belajar. Yang penting kakak sekarang sudah tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Selain daripada Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena Amin Kak. setelah mati kita semua ini akan dibangkitkan. Iya. Apa yang bisa membangkitkan kita? Tuhan yang benar-benar bangkit. Jadi kalau ada ilah-ilah lain di luar sana yang mengaku akan menyelamatkan kita, akan membangkitkan kita, tapi tidak bisa memberikan bukti, itu adalah ilah-ilah palsu. Gitu. Iya. Jadi kita puji Tuhan ya, Kak Misael ini istrinya Pak Suyanto ini terima Yesus gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Kalau itu ya udah cukup Kak. Terima kasih atas pengertiannya. Ya, nanti rajin-rajin aja nonton live saya ya. Nanti kita bisa sama-sama belajar di sini. Kakak belajar di gereja kakak, tambah lagi pelajaran di sini supaya paham. Ya kalau terus terang kalau masalah Alkitab tuh belum ada lah 50% Kak, masih dikit-dikit buka Alkitab, tak renungin gitu aja. Nggak apa-apa. Ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama dimuridkan ya, supaya kita sama-sama selamat. Oke Kak. Ya, Tuhan Ya, memberkati. gitu aja ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Shalom. Shalom Kak. Ya, nggak apa-apa. Walaupun jalur nikah, yang penting kan Kristen selamat ya kan. Nah, jangan pula kita menikahi terus kita yang pindah agama. Aduh, rugi. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa ya penjelasan dari saudara Agatha ya. Jadi memang proses pemahaman dan penerimaan iman itu seperti perjalanan yang panjang dan penuh pembelajarannya.
merasa bingung setelah dibaptis itu sangat wajar. Baptis adalah awal yang indah, sebuah langkah percaya yang luar biasa. Tetapi pemahaman yang mendalam akan terus bertumbuh seiring perjalanan spiritual Ibu ya. Jadi jangan ragu untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi tentang makna baptisan ya. Ada banyak sumber yang bisa Ibu akses seperti komunitas gereja, buku-buku rohani, atau bahkan melalui diskusi dengan pendeta atau pemimpin rohani yang Ibu percayai ya. Yang terpenting, Ibu jangan merasa sendirian. Tuhan selalu menyertai dan membimbing Bunda dalam setiap langkah ya. Teruslah berdoa, membaca firman Tuhan, dan teruslah bersekutu dengan sesama jemaat. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan pemahaman yang Ibu butuhkan. Semoga perjalanan iman Ibu selalu diberkati dan dipenuhi dengan sukacita ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.